الرحيم الفاتح من الله والسلام وجميع حفاظ القرآن الكريم والمفسرين وأولئك أصحابه الله وسيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ذريته وبيته إكمال مثل محمد الله أحمد بن عيسى بن عبد الله ما لا رزق الإنسان من أعظم من جد محمد بن علي وعلى وسلم إبراهيم ما لا رزق من جد ثاني رب الرحمة سيأخذ محمد بن الدين وأولاد ثلاثة عشر نسبين إليهم من الرحمة بالله بالعالمين من الأحداث والكلام المزيد والتبشير شيخ عبد الإنسان من الرحمين محمد بن علي وأولاد الرحمين أحمد حسن المشير والرحمين من الرحمن العدوي بن أحمد الحسين والرحمن محمد بن سيدنا من الرحمن شيخ الدولي من الرحمن بن سيدنا من الرحمن شاطر وأولاد المسلمين والإنسان من شاطر والحبيب الحسن من شاطر إلى روح الحبيب زيد بن محمد وسيد بن عمر الحدث إلى روح الشيخ مكمل على الخطيب إلى روح الشيخ إلى أرواح والدين والدين وأمة المسلمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم الجنة برحمتك إن الله يجعل بناتنا وأولادنا علماء وأحمد غير ضال ولا مضل ويرزقنا فهم النبيين وعبد المرسلين الحمد لله الرحيم لا دنيا ولا كل تصاب أمر وصف الصديق إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صالح الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من الحجاب محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مهدي للإلهام والحكم محمد
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fa syukri lahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Terkhusus di malam ini Allah memperkenankan kita untuk bersama berkumpul, mengharap ridhonya, mengharap maghfirahnya, serta mengharap kemuliaan-kemuliaan yang telah Dia berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tak haramkan kita dari keberkahan Nabi Muhammad, dari bisa berkumpul di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di awal tahun 1447 Hijriah. Artinya masa hijrah Nabi sudah berlalu sebanyak 1447 tahun yang lalu. Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengungkap bahwasanya tahun Hijriah itu tidak sampai 1500. Berarti tidak sampai, maksudnya apa? Kiamat dulu. Ini kata beliau. Yang tahu pasti ya Allah. Rasulullah saja tidak pernah mengungkap secara terang-terangan, secara tegas, tidak pernah. Tapi tentu Al-Imam Suyuti tidak mungkin sembarangan. Beliau melihat dari tanda-tanda sesuai ilmu beliau, dari Al-Quran juga dari hadis. Intinya beliau menyimpulkan tahun Hijriah tidak sampai 1500. Yang bujang begitu aja. Ya, tidak lama lagi. Kalau benar, tapi wallahu a'lam. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun Hijriah ini belum ada. Tahun Islam, kalender Islam belum ada. Kapan adanya? Adanya dan dibuatnya tahun ini atau kalender penanggalan ini itu 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa khilafahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi hijrah umur berapa? Ada yang tahu? 53 hijrah ke Madinah. Habisnya 63 wafat, 10 tahun di Madinah. Terus 2 tahun umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah sampai tahun 12 Hijrah. Mulai tahun 12 atau menginjak tahun ke-13 Hijrah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang menjadi Amirul Mukminin. Di tahun kelima jabatan beliau, di tahun kelima masa jabatan beliau, itu baru beliau berinisiatif untuk membuat kalender Islam sendiri. Apa sebabnya? Karena beliau itu kan banyak menterinya, banyaknya menterinya beliau. Ya banyak kan, hampir sepertiga atau bahkan lebih dari sepertiga dunia ini dikuasai umat Islam. Sekarang kayak Islam ini banyak dikusupkan oleh musuh-musuhnya. Kalau dulu Belanda, kalau kita ini yang gitu. Bahkan Persia dan Romawi, dua kerajaan superpower terbesar yang paling ditakuti, paling disegani, paling baik dari berbagai macam aspek.
Itu kalahnya di tangan Islam. Iya, itu dua kerajaan super power udah. Zaman sekarang mungkin sebelum ini kita tahunya Amerika Cina itu dengan teknologinya yang luar biasa, dengan ekonominya yang ya mungkin kita tahu semua. Zaman dulu Persia Romawi kalah, akhirnya tumbang, ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam. Zaman kapan? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Persia Romawi, ya Persia itu Irannya sekarang. Sekarang Iran, zaman dulu Persia itu Iran besar, dikuasai umat Islam. Termasuk Syam. Syam itu pecah jadi berapa negara sekarang? Itu umat Islam yang pegang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi semenanjung Arab itu udah dikuasai oleh Islam full. Syam pecah sekarang jadi Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. 4 itu, mungkin ada lagi negara lain. Bayangkan sekarang pecah jadi 4 negara atau lebih. Dulu 1 Syam. Yang kuasai siapa? Umat Islam. Bayangkan betapa banyaknya wilayah dan luasnya negara-negara yang ada, dan semuanya itu ada pemimpinnya. Kalau semuanya adalah menteri Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau itu dapat surat sering dari menteri beliau fulan, dari menteri beliau fulan, macam-macam dapat surat. Sekali hari beliau itu dapat surat dari Sayyidina Mu'ad atau Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Tertulis tanggal sekian, bulannya bulan Sya'ban. Akhirnya beliau lihat, ini Sya'ban ini tahun kemarin, aku yang barusan ini. Sebab pengiriman surat itu makan waktu, bukan main lamanya di zaman itu. Juga beliau pikir, nah, kalau model ini lama-lama bingung aku lihat ini surat cuma ada tanggal dan bulan, nomor tahun nak ketik. Masuk Lembang dan otak pangling lama-lama. Ini Sya'ban ini kapan? Ini Sya'ban yang kapan? Sya'ban yang tahun ini, apa tahun kemarin, apa Sya'ban sebelumnya lagi? Tidak bakal tahu kalau ketik nomor tahun. Akhirnya beliau kumpulkan orang-orang dekat beliau. Apa yang beliau sampaikan? Kita harus punya kalender sendiri. Akhirnya sudah macam-macam pendapat muncul untuk mematok tahun pertamanya kapan. Sebab ya kalender Islam kan. Jadi tahun pertamanya harus mematok kepada momentum besar dalam kita punya agama, momentum besar dalam Islam. Pendapat pertama menganjurkan bagaimana kalau kita patok ke masa lahir Nabi saja. Ditolak. Kenapa? Nabi lahir belum jadi Nabi, Islam belum ada. Akhirnya ya sudah, kalau begitu patok saja ke masa Nabi sudah diutus jadi Nabi, udah ada tuh Islam. Ditolak juga. Ngaku saat itu Islam masih dalam payah susah, belum berjaya gitu. Itu bukan masa-masa yang bisa diingat dengan senang, dengan tenang. Enggak, itu masa sulit masih. Jangan. Di Makkah kan 13 tahun Nabi itu bergembung berdakwah. Tidak juga menyebar Islam dengan pesat. Diintimidasi, dicaci maki, hampir dibunuh. Para sahabat pun banyak disakiti. Jadi itu bukan pendapat yang tepat kata beliau. Cari yang lain. Bagaimana kalau dengan masa wafat Nabi? Masa wafat Nabi. Tambah yang lain lagi kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Ya masa wafat Nabi itu masa yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Tidak kado kalau tahun baruan Islam kita memperingati terus malah ingat wafatnya Nabi. Jadi sedih. Nabi itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir 12 Rabiul Awal. Ngaku bulan Maulid yang kita ingati kelahiran Nabi, bukan kewafatan Nabi. Ngaku. Itu saking memang kita tuh dianjurkan untuk mengingat hal yang menyenangkan hati, bukan yang malah membuat hati kita gundah dan bersedih. Tidak. Jadi Rabiul Awal ada 2 momen di situ. Tapi masa wafat Nabi tidak kita ingat, sudah lupakan. Ingat saja masa lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar Nabi itu hidup di dalam hati kita, bukan malah wafat. Begitu. Jadi akhirnya 3 pendapat ditolak sampai akhirnya pendapat keempat muncul. Apa itu? Patok saja dari masa hijrah Rasul. Oh, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini cocok. Nah,
Farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Hijrah Nabi membuat kebaikan menang dan mengalahkan keburukan. Jadi hijrah itu adalah titik cerah pertama di dalam dakwah Rasul. Gara-gara Nabi berhijrah ke Madinah, Islam bisa tersebar luas. Orang-orang lebih banyak beriman dengan perkembangan yang demikian pesat luar biasa. Orang-orang yang beriman bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman. Dakwah Nabi pun luar biasa. Baru 1 tahun duduk di Madinah, perang Badar 114 orang cuma beliau bawa, bisa mengalahkan 1000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Viral kabarnya di mana-mana. Apa judulnya? Muhammad dan para anak didiknya, para pengikutnya bisa mengalahkan 1000 kafir Quraisy dengan jumlah mereka 114 saja. Mulia Islam dengan hijrah udah patok. Tahun 1 adalah masa hijrah. Berarti sekarang dihitung 17 tahun sudah. Masa itu, masa rapat itu. Jadi kalender Islam atau Hijriah ini baru ada tepatnya 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kelar ya, atau tahun kelar. Nah, mulai tanggalnya atau bulannya, bulan pertamanya apa? Bulan udah ada, dari dulu sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, cuman urutan yang pertama udah ganti. Jadi mereka pun kebingungan kemudian untuk menentukan mana bulan satunya dan mana bulan terakhirnya. Otomatis menentukan mana yang satu, jadi tahu yang terakhir yang ke-12 gitu kan. Banyak lagi pendapat, tapi setelah sekian lama mereka berbincang, keluar pendapat terakhir yang akhirnya disetujui. Apa itu? Patok saja bulan Dzulhijjah sebagai bulan terakhir kalender kita. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada rukun Islam. Rukun Islam 5. Ngolah dulu. Rukun Islam ada 5. Yang terakhir haji, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Haji terakhir. Dzulhijjah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Jadi itu Dzulhijjah sebagai yang terakhir dari deretan 12 bulan yang ada. Otomatis tahun barunya adalah tahun Muharram. Tahun barunya adalah bulan Muharram. Itu sebab kalau udah tahu ini malu gitu dia selama ilahi. Iya. Dari jubur Islam gitu. Dari jubur udah Islam. Dan kado ada tahu ini kan. Sebenarnya ada penjelasannya, cuman mungkin kalau kita udah tahu, kita tidak punya peduli besar kepada kita punya agama. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada setiap tahun yang kita lalui, bil khusus tahun terakhir dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijriah mematok dengan masa hijrah Nabi. Nah, otomatis ya, jadi kita sedikit banyak perlu tahu perjuangan yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalani ketika berhijrah. Ngapa Nabi hijrahnya ke Madinah? Boleh jadi ini jadi pertanyaan. Dan ke tempat lain, Pak. Jawabannya simpel. Kalau yang siap nampung Madinah. Iya. Yang siap nampung orang Madinah. Nabi Muhammad berdakwah 3 tahun di awal secara sembunyi-sembunyi. Habisnya wa anzir ashirataka al-aqrabin wakhfid janahaka lil mu'minin. Jadi akhirnya turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Itu ayatnya. Allah suruh beliau menampakkan dakwahnya. Tahu tempat, tahu terang-terangan Nabi. Setiap tiba musim haji, Nabi itu keliling, muter, ngapoi, berdakwah. Kemana mereka Nabi Muhammad berkeliling? Ke tenda-tenda jamaah haji. Dari dulu lah tuh haji. Dari zaman Nabi Ibrahim haji itu udah ada. Akhirnya saat tiba zaman jahiliyah haji masih, tapi sudah dengan tradisi jahiliyahnya. Udah ada benar. Nyembelih kambingnya untuk
berhala-berhala itu di antara tradisi tidak benarnya itu, kalau mereka tawafnya itu identik digunakan tanpa busana, tidak pakai baju. Tawaf jahiliyah itu. Subhanallah, jadi yang Nabi lakukan adalah berkeliling untuk mempromosikan Islam kepada satu orang yang ada di sana. Jadi banyak perkemahan, satu kemah didatangi Nabi. Berimanlah kalian kepada Allah yang Maha Esa, yang telah menciptakan kalian, tak ada sekutu baginya, yang berkehendak. Pokoknya panjang lebar Nabi jelaskan. Allah yang melarang kita mencuri, melarang kita berzina, melarang kita saling menyakiti, melarang kita membunuh. Panjang lebar, tidak capek-capek, setiap tahun, dan tidak ada yang ikut bertahun-tahun. Sampai ada seorang sahabat mengitokan, aku dulu masih kecil melok bapak aku haji, kata dia. Salah seorang sahabat, beliau menceritakan apa? Dulu saat aku masih kecil, saya pernah ikut bapakku pergi haji. Saat kami sedang di tenda, aku melihat seorang laki-laki dari kejauhan, penuh haibah, penuh wibawa, wajah bercahaya, luar biasa bagus, sosoknya, tampaknya luar biasa. Berkeliling dari satu tenda ke tenda yang lain, menyampaikan sesuatu yang tak pernah aku dengar. Akhirnya di belakangnya ada seorang laki-laki belaga juga, menentang apa yang dia katakan. Tadi laki-laki bagus pertama tadi memberikan sebuah informasi yang tidak pernah aku dengar kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Di belakangnya malah mentang ngomongannya, "Oi, jangan kamu dengar, ini pendusta, ini tukang tipu, ini orang sesat." Sampai orang itu pernah lemparkan batu ke kaki orang tadi berdagang. Aku nanya ke bapak aku, "Pak, itu siapa?" Yang ngomong panjang lebar di depannya tuh, "Oh, itu Muhammad bin Abdullah namanya, lagi mendakwahkan agama yang katanya dia dapat dari Tuhan semesta." Kalau yang di belakang itu mamangnya dewek, namanya Abu Lahab. Abu Lahab. Ini sahabat menceritakan setelah dia beriman, ternyata wah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang Allah berikan kepada nikmat untuk mengimaninya. Jadi itu perjuangan Nabi dari sudut pandang seorang sahabat yang ketika itu belum jadi sahabat Nabi, masih kecil. Jadi dakwah Nabi setiap musim haji dan capek, sampai pada akhirnya setelah 11 tahun melakukan itu, atau 10 tahun ya melakukan itu, baru ada 3 orang yang galak menyeru. Dari mana mereka? Dari Yathrib. Saat mereka mendengar apa yang Nabi sampaikan, mereka bisik-bisik. Apa kata mereka? Jangan-jangan inilah yang dikatakan Yahudi tempat kita tuh. Di Yathrib kan ada Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir. 2 kelompok atau 2 suku Yahudi inilah yang memecah belah 3 suku asli Madinah, Al-Aus wal Khazraj. Suku Madinahnya 2, Al-Aus dan Khazraj. Kalau Yahudinya 3, Al-Quraidah, Nadir dan Qainuqa. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu mereka kan pecah dulu, seakan-akan si kok pihak ke Aus, si kok pihak ke Khazraj. Untuk apa? Untuk terus ngipasi dan mengadu domba, biar suku Aus dan Khazraj ini terus berpecah belah, musuh-musuhan. Berapa lama mereka musuhan? 300 tahun. 300 tahun bermusuhan. Siapa yang ngadu domba? Yahudi. Sengaja dia di domba orang aslinya, biar kotanya gampang dikuasai. Nah mereka ini tiap kali perang, Yahudi ini ngancam, kalian lihat nanti akan ada Nabi akhir zaman, itu Nabi paling hebat. Kamu tunggulah, kalau Nabi itu udah nongol, habis kalau kamu. Dia yang akan pimpin kami untuk menghabisi kalian pastinya. Itu kata mereka. Apa mereka pilih itu? Yakinnya Nabi Muhammad dari golongan mereka. Karena memang rata-rata para nabi itu dari orang-orang Yahudi. Yahudi ini bangga kan ini adalah keturunan atau orang-orang yang banyak jadi nabi dari kami ini, kata mereka. Padahal itu karena mereka itu sangat bandel,
Saking bandelnya mereka, Allah utus banyak nabi di kalangan mereka. Kalau yang lain itu udah ada pulau lagi, rusaknya ada pulau rusak, mereka dipanggil. Aku banyak nabi di situ. Juga banyak mereka bunuh, yang mereka dustakan. Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Syamwil, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Daniel, Nabi Ishaq, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud alaihi salam, dan banyak lagi, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Ilyas, itu Yahudi semua. Jadi mereka yakin juga Nabi akhir zaman pasti orang kita juga. Kata mereka, ternyata tahu-tahunya orang Arab. Oh gengsi dia, jatuh nak beriman kami. Itu kata mereka. Sampai benar Nabi wafat yang beriman dari kalangan Yahudi hanya 4 orang. Sampai Nabi meninggal yang beriman berapa orang Yahudi? Cuma 4, dikit. Sisanya bukan tak tahu. Mereka tahu dari kitab suci mereka, Injil, Taurat, Zabur, itu ada orang nyebut Nabi Muhammad. Nah mereka ini yang tadi masuk ke kuping orang-orang asli Madinah tadi. Sampai mereka jumpa dengan Nabi ya, mengajarkan apa yang perlu disampaikan. Akhirnya mereka bisik-bisik, jangan-jangan ini. Sebelum orang-orang Yahudi terlebih dahulu mengimaninya dan dia menjadi temannya mereka, kita dulu ini macam mana? Kita imani dulu deh, ini jangan-jangan benar dia. Uangnya bagus sejak ini, ajarannya bagus juga. Bahkan tadi kita sudah mendengar yang katanya itu firman Tuhannya, katanya Al-Quran dengan kalimat-kalimat seindah itu. Nah ini benar ini, ayo kita dulu iman. Akhirnya di tahun itu 13 orang dari orang-orang Yathrib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 dua beriman. Mereka balik, Nabi titip situ Mus'ab bin Umair. Buat apa? Mus'ab bin Umair orang Makkah asli, udah beriman ke Nabi. Mus'ab bin Umair aku titip biar dakwah di tempat kamu, kata Nabi. Sudah dakwah nyampe di sana. Mereka pun semua itu mempromosikan kembali agama yang telah mereka imani. Sampai tahun depan ngawak gewang jadi 72 orang. 2 saja perempuannya, 70-nya laki-laki semua. Beriman lagi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janjiannya malam lagi. Jam 8 malam tidur kalau kan uang zaman dulu kan. Zaman ini jam 10 masih sore ini. Zaman dulu jam 8 malam udah di rumah kalau maghrib lah di rumah kalau udah makan. Jam 8 waktu tidur. Nah mereka tidur tuh atau pura-pura tidur. Intinya agar orang tidak ada yang menaruh perhatian lebih biar tidak memancing perhatian. Jam 10 lewat mereka tegak galau langsung. Diam-diam, senyap-senyap. Sebab kalau tahu orang asli Makkah habis mereka dibunuh. Metu kalau 73 orang, 72 orang jumpa dengan Nabi. Nah disitulah ada kesepakatan, ada dialog di situ. Nah yang intinya pada akhirnya mereka menyatakan kami siap menjaga Anda ya Rasulullah seperti kami menjaga anak dan istri kami. Kapan nak hijrah silahkan. Berlalu hal itu. Setelahnya Nabi baru umumkan kepada para sahabat, kalau kamu nak hijrah silahkan. Sudah ada yang bersedia menampung kita. Mereka orang-orang Yathrib. Nah ini awal mula kenapa Rasulullah itu menjadikan Yathrib sebagai tempat hijrahnya. Ya sudah ada catatannya, takdirnya sudah ada, itu sebab-sebabnya. Ya bahkan ada seorang raja ya kita tahu ceritanya. Ada seorang raja dapat kabar bahwa nanti Nabi akhir zaman akan berhijrah ke Yathrib. Raja ini, dia bukan orang Yathrib, bukan orang Madinah. Dia datang ke Madinah, kalau Nabi akhir zaman sudah diutus katanya. Akhirnya dia sampai ke Yathrib tadi, belum ada Nabi akhir zaman atau orang sana. Dia sudah kaget aja kata beliau. Aku dapat informasi yang aku yakini ini valid. Jadi aku mau bangun rumah di sini. Bukan buat aku juga bukan buat kalian, tapi untuk Nabi akhir zaman. Kalau aku tidak jumpa, tidak apa-apa. Setidaknya aku ada peninggalan untuk beliau. Tinggal di rumah, di tempat siapa? Kakeknya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Saat Nabi sampaikan di Madinah kan kata Nabi, biarlah innahu makmurun, aku dia terlepaskan di mana dia berhenti, situ tempat tinggal lagi sementara. Karena dia ini sudah perintah Allah. Akhirnya stop di mana? Di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
yang memang itu sebenarnya rumah yang diwakafkan untuk Nabi. Tapi Nabi ngomong apa? Aku dengar dari di sini. Jadi biar untukmu wahai Abu Ayyub Al-Ansari, kau tinggal di sini di rumahmu, aku sebentar saja. Akhirnya habis bangun masjid kelar, bangun rumah Nabi di sebelahnya. Jadi itu aslinya rumah Nabi memang. Subhanallah. Intinya itu Rasulullah SAW di saat itu tadi beliau mempersilahkan para sahabatnya untuk hijrah, mulai berbondong-bondong, tapi tidak do rame-rame, 2 wong, 3 wong, biar tidak mancing perhatian. Kalau kafir Quraisy tahu mereka berhijrah, wah dicegah, pasti dicegah. Berapa tahun sebelumnya sahabat Nabi itu 83 orang hijrah ke Habasyah. Lah nyampe di Habasyah diubah, dijauhkan cak mana cowoknya biar pacak balik dari itu Makkah. 83 orang udah ke Habasyah itu Ethiopia zaman ini 4.000 kilometer lebih, 10 kali bolak-balik, Lampung sini 10 kali, jauh, berjalan sebulan, lewat laut pula ya. Lewat laut pula, diubah lagi, dahsyat. Tapi Allah jaga mereka. Apalagi cuma ke Madinah, apalagi belum sampai ke Madinah, kalau mereka tahu bakal dicegat, bakal dihabisi. Subhanallah, malam-malam sembunyi-sembunyi, kecuali siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Jak doa Sayyidina Umar. Yang pengen video janda, pengen anak jadi yatim, ayo belakang bukit ini aku tunggu, kata beliau. Ada kata yang ganti. Jadi para sahabat mulai berbondong-bondong berhijrah. Nabi Muhammad masih di Mekah. Padahal beliau nyawanya adalah nyawa yang paling diincar, paling terancam nyawa Nabi itu. Yang paling ingin dihabisi oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Tapi beliau masih bisa duduk dengan tenang. Ini pemimpin ini, bawahannya dulu ada apa? Aku gampang. Ancak Netanyahu. Oke pun dikit, dia lagi hilang dulu. Itu ngadu, itu ngecut, bukan pemimpin deh. Rasulullah tetap di Makkah, mantap. Sahabatnya duluan silahkan. Dan Abu Bakar Siddiq khawatir dengan Nabi, ya Rasulullah, ayolah, nunggu aku. Tempat berhijrah sudah ada. Aku khawatir dengan anda, kata Nabi aku. Belum ada perintah untukku. Tunggu dulu. Kata Abu Bakar, ya kalau begitu aku tunggu anda. Kalau anda ingin berangkat, kabari aku ikut. Lewat beberapa waktu, sampai 4 bulan setelahnya, baru ada berita. Siang hari, Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang nyadar pertama adalah putri beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jengok dari jauh, Rasulullah nih masuk ke dalam. Wahai ayah, Rasulullah datang, masih di sini, dia kita lagi sampai ke sini. Dan Sayyidina Abu Bakar, tidak pernah nanti siang lagi datang Nabi rumah kita, panas tak masuk lembang fitbahiro siang waktu lohor. Ini pasti ada sesuatu, caranya hijrah, kata dia. Sampai Rasulullah di depan pintu rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau minta izin masuk. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, silahkan masuk ya Rasulullah. Aduh, enggak di dalam. Kalau ada sepi dulu, ada hal penting aku sampaikan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, innahum ahluk. Mereka keluargamu sendiri, anak-anakku, bukan orang lain. Apapun yang anda sampaikan tidak bakal bocor kemana-mana. Masuk Nabi ke dalam, mulai ngomong apa? Yuk kita hijrah. Sudah ada perintah. Ternyata di siang itulah juga orang-orang kafir Quraisy lagi rapat. Ada yang hadir di situ makhluk Allah yang pilih. Namanya disebut dalam kitab sirah Syekhul Najdi, orang tua dari daerah Najd. Nama aslinya dari disebut ya, kalau setan aslinya nyaman. Macam-macam pendapat mengenai apa yang akan kita lakukan terhadap Muhammad, kata mereka. Nak dibunuh pokoknya. Macam-macam pendapat. Di akhir ada pendapat paling brilian, paling bagus. Siapa yang mengeluarkan pendapat? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kalau kita nyuruh si uang untuk ngabisi Muhammad, pasti orang-orang Bani Muttalib dan Bani Hashim, keluarga besarnya, ada bakal diam.
Lokap berperang dua kabilah. Ini kabilah besar nih, Bani Hashim dan Muttalib. Jadi kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, bagaimana kalau kita mengambil perwakilan dari tiap-tiap kabilah yang ada? Galaunya 9 kalau tidak salah. Satu kabilah ambil satu yang paling jagoan, paling pandai main pedang, yang paling hebat. Kita kumpulkan, kita suruh mereka keroyok Muhammad, dan mereka harus tebaskan pedangnya ke Muhammad sampai Muhammad wafat. Sehingga orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib kebingungan nak nuntut siapa, nak merangi siapa. Ini 9 kabilah nih. Iya, 9 kabilah ini yang dihadapi. Mereka pasti yakin kalah kalau melawan. Ujung-ujungnya mereka paling minta denda bayar dia. Satu contoh gampang kata Abu Jahal. Satu contoh kecil kino. Mereka orang kaya. Akhirnya itulah pendapat dan rencana mereka. Kata setan, bau bener, bau mantap ini ide ini, ayo eksekusi lah, bagus nih ini. Kata setan tadi. Tapi mereka tak tahu ini setan tulis. Zaman dulu setan masih galak nyaman, zamannya tidak dulu lagi dia. Banyak kino yang lebih setan dari aku gitu. Yang lebih. Masya Allah. Nah, jadi itu rapat digelar di hari itu, malam yang Nabi menunggu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah ngawa apa, udah nyiap penonton nih kok. Ya Rasulullah, baik kalau begitu kita berangkat malam ini. Aku sudah siapkan unta 2, satu untukku, satu untuk anda, hadiah. Kata Rasul, bal bisaman, bayar. Tidak pernah gratis aku, kata Nabi. Aku bayar. Aku bayar, kata Nabi untamu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngawa apa tolak berangkat. Ngawa unta sama ngawa duit. Duit zaman dulu dirham, 6.000 dirham. 6.000 dirham. Kalau 200 dirhamnya 595 gram, hampir 6 ons. 200 gram berarti sekilo 2 ons, itu 1.000 gram kali 6 tinggal. Jadi beberapa kilo lah. Segram itu kurang lebih ya, kalau mas perak murni mungkin 15 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000. Kalikan berapa? 6.000 ons tadi ya. Lebih 6.000 ons lebih banyak. Berapa kilo tadi? Rupiahnya berapa? Tahu kelak. Mungkin ya. Al-Fakir pernah itu kurang lebih 450 juta lah kurang lebih. Ngawaknya sekitar 400 sampai 500 juta yang digawat duit. Dirham bukan emas, bukan ya, dinar kalau emas. Nah itu Sayyidina Abu Bakar ini punya ayah beliau namanya Abu Quhafah, nama aslinya Utsman. Kalau Sayyidina Abu Bakar namanya siapa aslinya? Abdullah bin Utsman. Buto mata beliau ini. Dengar kabar Sayyidina Abu Bakar nak berangkat hijrah, terdengar juga semua hartanya dibawa. Akhirnya beliau ngomonglah ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, mata tarak kali ahli. Kau tinggal kenapa untuk keluarga kamu nih? Akhirnya Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya anak namanya Asma ya. Saat itu lagi hamil besar kan. Beliaulah yang nanti antarkan makanan ke Gua Thur. Ini cerita hijrahnya yang bolu bawa kelar gitu. Iya, jam 10 lebih banyak bawa kelar gitu. Kita potong sebentar lagi, kita selesaikan dapat kok. Kalau nak tengok detailnya lagi buka kitab sirah. Banyak yang terjemahan juga sirah sekarang kan. Tapi memang untuk cari sirah yang lengkap detail itu agak repot. Perlu penggabungan antara beberapa kitab biasanya dari sini comot baru lengkap ya. Ala kulli hal 9/4. Dikit lagi. Masya Allah. Kata Sayyidah Asma, saat itu aku langsung keluar rumah. Mbak batu. Sampai dapat batu, ku pasukkan ke dalam wadah abahku nyimpen duit berangkas tahu apa. Terus ku bungkus lagi pakai kain. Habis itu ku taruh di atas tangan kakekku yang namanya Abu Quhafah. Habis itu aku sampaikan, wahai kakek, ini nah yang ditinggalkan abah. Ayo dijenguk. Ayo berat. Jadilah. Tidak mampu berakan Abu Bakar kata dia. Masya Allah. Jadi perjuangan para sahabat ya untuk Nabi ya, gila-gilaan bukan. Ini Sayyidah Asma ini di gua lagi Nabi sama Sayyidina Abu Bakar tuh mendep di gua tuh.
Gua Tur itu dari Makkah, tau lah dewek yang menunggu. Naik bus, kita berjalan jauh juga, baunya nyampe juga kita. Lah nyampe, lah naik lagi. Ya Allah pikir gitu. Sayyidah Asma dulu yang hamil besar lagi. Berjalan kaki sampai ke sana, pedaki pula. Nganter makanan. Tunggu lagi, balik lagi, 3 hari tunggu. Wah. Nah, komentar apa gitu? Udah. Masih mahal. Dasar kan? Kalau kita nih yang ngajak majelis itu ya jauh-jauh lah, naik motor gitu kan, ngajak majelis. Nah, nyampe di sini nikmat, naik tanggo aja cuma nggak pikir ada tanggo kan. Bisa duduk manis, ada kipas, yang siapa nih dijenguk belakang pulau kemana? Habisnya ada kopi, nikmat, alhamdulillah. Iya. Jadi kalau ingat perjuangan sahabat tuh untuk Nabi, minder gitu. Niatnya minder. Ala kulli hal, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk apa? Menggantikan beliau di posisi beliau. Tempat tidurnya Nabi itu Sayyidina Ali disuruh di situ. Tidurnya di tempat tidurku pakai selimut, kata Nabi, aman pokoknya. Jangan takut apa-apa, kamu aman. Malam lagi metu tuh 9 wong. Metu 9 wong tadi. Ngintei rumah Nabi ini masih ada Muhammad, kata mereka. Ntar lagi kita masuk, tunggu dia tidur pulas. Akhirnya mereka duduk ketidur. Allah tidur ke mereka. Nabi metu anteng, saking antengnya, sikok-sikok dicumpukin Nabi, tanah di kepalanya. Bacaan Nabi baina ilaihim sadda wa min khalfihim sadda. Kalau syainahum fahum la yubsirun, itu yang Nabi baca. Sampai pagi lagi setan tadi datang manut, "Woi, kamu, woi. Apa yang kamu di sini? Kasihan. Nunggu Muhammad. Muhammad lakman mana?" Kata setan. Aduh di dalam. Di masih aduh. Itu Ali bin Abi Thalib, kata setan. Untunglah setan ngomong, kali tidak. Mereka masuk langsung cucuk baik. Biasa setan. Jadi mereka masuk, mastiin dulu, buka tengok. Oh benar. Ali bin Abi Thalib, Muhammad gak jauh, kata setan. Wah, Nabi pintarnya tidak langsung jalan ke Madinah. Kalau langsung ke Madinah, apalagi lewat jalur biasa, disusul sebentar baik, dapat. Tapi Nabi mundur ke belakang. Kalau di petanya tuh Madinah itu langsung ke depan, tapi Gua Thur tuh mundur sedikit ke belakang. Sengaja nih. Masuk ke Gua Thur, mundur 3 hari pula mendap. Dia pening ungkapinnya tidak ketemu. 3 hari ngubak ungkapin tidak ketemu, sudah. Kati lagi Muhammad, tak kemana. Habisnya bawa Nabi metu juga lewat jalur yang dekat pantai, bukan jalur biasa, jauh. Sempat dikejar oleh Waraqah bin Malik, ada ceritanya. Sempat dikejar, tapi akhirnya dia taubat juga. Dia ada mukjizat Nabi di situ. Masya Allah. Berjalan dan cerita di Gua Thur itu pun ada panjang seperti yang saya Abu Bakar Siddiq. Pertama kali masukkan Nabi jangan dulu, beliau dulu sampai cokor ulo, sampai diludahi Nabi. Bagaimana perjuangan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk ke situ, jalan ke situ untuk makan di malam hari. Muhammad bin Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq kalau malam datang ke situ ngewangi itu plus apa ngenjok informasi apa yang sedang ada di kota Makkah. Pasti banyak yang memperbincangkan mereka apa dia rencana mereka untuk kami kira-kira setiap pagi kamu harus pulang ke Makkah, seakan-akan kamu tidak ke sini. Sebelum mau bangun kamu udah di Makkah. Nguping lah di sana apa yang ada. Malam ke sini lagi kabari kami. 3 hari. Ngapus jejak. Abu Bakar Siddiq punya hamba sahaya namanya Amir bin Fahira. Amir bin Fahira ngapus jejak karena ngawak kambing. Ngembala kambing, ngelewati jejak yang bekas tapakan kaki Asma binti Abu Bakar dan Abdullah binti Abu Bakar. Sayyidah Asma ngawak makanan. Habisnya balik. Malamnya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq gitu ya. Terus ngapus pakai jejak kaki kambing tadi. Kambing ternyampe ke Gua Thur, meres susu menunjuk ke Nabi, menunjuk ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lewat 3 hari, baru tukang tunjuk jalan datang. Oh, entar gua. Siapa? Abdullah bin Uraiqin. Habisnya baru berjalan. Di perjalanan ada cerita juga panjang. Sampai di Makkah, Madinah ada cerita juga. Sampai
Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wa wajib syukur alaina ma da'a lillahi da'. Intinya kisahnya insyaallah kita paham, cuman detail-detailnya mungkin perlu dicek. Cari pokoknya. Cari dia buka banyak buku zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pecinta Nabi, orang-orang yang mau berjuang untuk Nabi. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Nah, jadi pejuang sama Nabi ini ya tidak semua orang bisa, tidak semua orang punya kesempatan. Tapi kalau Allah bantu kita, minta sama Allah biar Allah bantu, insya Allah Allah buka jalan. Kita pun Allah buka kelapangan dada hingga kita bisa berjuang insya Allah dengan apa yang ada pada kita, dengan jiwa kita insya Allah, dengan raga kita, dengan harta kita. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fatih sampaikan. Kalau ada salah-salah kata maafkan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.